Ada satu kalimat yang disembunyikan orang kaya dari dunia. Satu kalimat sederhana. Tapi, jika kamu benar-benar memahaminya, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Tapi, sebelum kita sampai ke sana, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas, tutup matamu, dan jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kamu merasa lelah? Bekerja keras setiap hari, tapi seperti berlari di tempat yang sama? Kamu melihat orang lain berhasil, tapi entah mengapa rezeki seakan menjauh dari tanganmu? Kamu berdoa, kamu berusaha, tapi hasilnya tidak datang seperti yang kamu harapkan. Aku tahu rasanya, rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam ada suara kecil yang terus bertanya, "Kapan giliran aku?" Kadang kamu merasa semesta lupa padamu. Kamu melihat orang yang kurang bekerja keras darimu mendapatkan lebih banyak. Kamu mulai mempertanyakan keadilan. Kamu mulai meragukan dirimu. Dan diam-diam, kamu mulai kehilangan harapan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak gagal. Kamu hanya belum memahami satu hal. Satu kalimat yang orang kaya tahu, tapi jarang mereka ucapkan. Kamu tahu apa yang membedakan mereka darimu? Bukan uang, bukan koneksi, bukan kesempatan, tapi cara mereka berbicara dengan diri mereka sendiri. Ya, kalimat itu bukan mantra, bukan rahasia ajaib. Kalimat itu adalah kebenaran yang hidup di dalam pikiran mereka setiap hari. Tapi sebelum kamu bisa menerimanya, kamu perlu memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa segalanya dimulai di dalam, bukan di luar, bukan di dunia yang kamu lihat, tapi di dunia yang kamu bayangkan. Bayangkan sebuah cermin di depanmu. Cermin itu memantulkan dirimu sekarang, wajah yang lelah, mata yang menyimpan keraguan. Dan di sisi lain, cermin itu ada versi dirimu yang kamu impikan, lebih tenang, lebih kuat, lebih bebas. Apa yang memisahkan kalian berdua bukanlah jarak, bukan waktu, tapi satu kalimat. Satu kalimat yang, jika kamu mengucapkannya dengan iman dan keyakinan, akan mengubah segalanya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, aku ingin kamu memahami sesuatu tentang energi, tentang doa, tentang bagaimana pikiranmu adalah doa yang terus bergetar, bahkan ketika bibirmu diam. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah benda. Setiap pikiran yang kamu tanam akan tumbuh menjadi pengalaman. Dan setiap kali kamu berkata pada dirimu, aku tidak bisa, aku tidak cukup baik, aku terlambat, kamu sedang menanam benih yang salah. Pikiranmu mendengarkan, semestamu mendengarkan. Dan karena semesta adalah cermin, ia hanya mengembalikan apa yang kamu pancarkan. Kamu ingin kaya, tapi dalam hatimu kamu berkata, kamu tidak layak. Kamu ingin bebas, tapi kamu takut kehilangan rasa aman. Kamu ingin bahagia, tapi kamu masih menggenggam rasa sakit lama yang belum kamu lepaskan. Itulah sebabnya semuanya tampak stagnan, karena antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu percayai masih bertolak belakang. Dan disinilah orang kaya berbeda. Mereka sudah memahami satu kalimat itu. Mereka sudah menanamnya dalam-dalam di pikiran mereka. Dan dari sanalah semuanya tumbuh. Tapi aku ingin kamu merasakannya dulu. Jangan buru-buru memahaminya dengan logika. Biarkan hatimu yang mendengar. Bayangkan dirimu berdiri di tengah malam yang sunyi. Langit gelap. Kamu merasa sendiri. Tapi dari kejauhan ada satu titik cahaya kecil. Kecil sekali. Namun kamu tidak bisa mengalihkan pandanganmu darinya. Itu adalah harapan. Dan selama kamu masih bisa melihat cahaya itu, kamu belum kalah. Kamu tahu, semua orang yang berhasil melewati gelapnya hidup pernah berdiri di titik itu. Titik di mana mereka hampir menyerah, tapi sesuatu di dalam diri mereka berbisik, lanjutkan, sedikit lagi. Mereka mendengar suara itu,
dan mereka percaya padanya. Itulah perbedaan antara mereka dan yang berhenti di tengah jalan. Jadi jika kamu sedang berada di titik itu sekarang, jangan biarkan rasa takut menipu pikiranmu. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang dipersiapkan. Ada proses yang sedang bekerja. Ada energi yang sedang bergerak di luar pandanganmu. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil sedang menuntunmu ke arah yang benar. Tapi kamu harus memilih. Kamu harus memutuskan untuk menjadi kapten dari pikiranmu sendiri. Karena pikiranmu bisa menjadi musuh atau sahabat terkuatmu. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Seni mengarahkan pikiranmu dengan kata-kata yang kamu pilih sendiri. Karena apapun yang kamu ulangi pada dirimu akan menjadi kenyataan dalam dirimu. Jika kamu terus berkata, "Aku bisa," maka otakmu akan mencari cara untuk membuatnya nyata. Tapi jika kamu berkata, "Aku tidak bisa," maka otakmu berhenti mencari. Ia menyerah bahkan sebelum mencoba. Dan inilah yang dilakukan orang kaya setiap hari. Mereka melatih pikiran mereka untuk percaya, bahkan sebelum ada bukti. Mereka berbicara kepada diri mereka seperti seorang raja yang memberi perintah kepada semesta. Dan semesta mendengarkan. Mereka tidak lebih pintar, tidak lebih beruntung. Mereka hanya lebih sadar akan kekuatan pikiran mereka sendiri. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak, lihat ke dalam hatimu, dengarkan suaramu sendiri. Apa yang selama ini kamu katakan pada dirimu? Karena itu adalah doa yang kamu kirimkan setiap hari. Dan doa selalu dijawab. Kamu tidak perlu berteriak ke langit untuk didengar. Cukup berbisik dengan keyakinan. Karena semesta tidak mendengar kata-kata, ia mendengar getaran iman. Dan satu kalimat yang disembunyikan orang kaya itu bukan mantra ajaib. Ia adalah getaran keyakinan yang diulang sampai menjadi kenyataan. Kamu ingin tahu kalimat itu? Kamu akan tahu. Tapi pertama, kamu harus siap menerimanya. Karena kalimat itu hanya akan bekerja jika kamu percaya. Dan ketika kamu mulai percaya, kamu akan merasakan perubahan kecil. Sesuatu yang halus, tenang, tapi nyata. Itu adalah energi barumu, kesadaran barumu. Awal dari versi dirimu yang selama ini menunggu untuk dilahirkan. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan mengerti bahwa segala sesuatu yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Kamu hanya lupa cara menemukannya. Sekarang, aku ingin kamu tetap di sini. Tetap mendengarkan. Karena di bagian berikutnya, aku akan membawamu lebih dalam. Aku akan membukakan pintu menuju kalimat itu, kalimat yang orang kaya sembunyikan, bukan karena mereka egois, tapi karena hanya sedikit yang siap untuk benar-benar memahaminya. Dan kamu, mungkin salah satunya. Tapi sebelum kita lanjut, jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa seperti sedang berbicara dengan jiwamu sendiri, klik suka dan berlanggananlah sekarang, karena perjalanan ini baru dimulai, dan aku ingin kamu berjalan bersamaku sampai akhir. Kamu masih di sini. Itu berarti jiwamu memanggilmu untuk melangkah lebih jauh, dan itu pertanda bahwa kamu siap. Siap untuk memahami kalimat yang telah lama disembunyikan dari dunia. Kalimat yang sederhana, tapi memuat kekuatan yang bisa mengubah hidup siapapun yang benar-benar memahaminya. Dengarkan baik-baik. Kalimat itu berbunyi, "Apapun yang bisa aku bayangkan dengan keyakinan, bisa aku wujudkan dengan tindakan dan iman." Bukan sekadar kata, ini adalah hukum, hukum alam, hukum semesta. Kalimat ini adalah fondasi dari semua keberhasilan sejati. Inilah rahasia yang dipegang orang kaya. Bukan sekadar tentang uang, tapi tentang cara berpikir mereka. Karena mereka tidak melihat dunia seperti kebanyakan orang. Mereka tidak hanya melihat apa yang ada, mereka melihat apa yang bisa menjadi.
Mereka hidup bukan dari kenyataan, tapi dari visi. Dan setiap hari, mereka berbicara pada diri sendiri dengan penuh keyakinan, seolah masa depan yang mereka impikan sudah terjadi. Itulah kekuatan autosugesti, sesuatu yang Napoleon Hill temukan setelah mempelajari ratusan orang terkaya di dunia. Ia menemukan satu benang merah. Semua orang besar, tanpa kecuali, menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar mereka untuk menciptakan kenyataan baru. Mereka tidak sekadar berharap, mereka percaya, tapi bukan percaya secara buta. Bukan hanya berkata, "Aku percaya" di bibir, tapi tetap ragu di hati. Mereka percaya dengan seluruh getaran jiwa mereka. Mereka melihat kekayaan sebelum kekayaan itu nyata. Mereka merasakan keberhasilan sebelum keberhasilan datang. Mereka bersyukur untuk sesuatu yang belum ada, karena bagi mereka itu sudah nyata di dunia pikiran. Pikirkan ini, setiap hal yang pernah diciptakan manusia, gedung, pesawat, telepon, bahkan ide besar, semuanya lahir dari pikiran terlebih dahulu. Sebelum ada di dunia fisik, semuanya sudah ada di dunia imajinasi. Dan itulah tempat kekuatan sejati berada. Tapi dunia modern membuat kita lupa. Kita terlalu sibuk mengejar hasil, hingga lupa menanam benih di pikiran kita. Kita lupa bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai di dalam diri. Ketika seseorang mengubah pikirannya, dunia di sekelilingnya pun mulai berubah. Karena pikiran adalah energi, dan energi adalah doa yang hidup. Setiap kali kamu membayangkan sesuatu dengan emosi dan iman, kamu sedang mengirimkan gelombang energi ke semesta. Dan semesta akan mengirimkannya kembali padamu dalam bentuk pengalaman. Inilah yang orang kaya pahami dengan sangat dalam. Mereka tahu bahwa kekayaan hanyalah pantulan dari kesadaran kelimpahan. Bahwa rezeki bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang ditarik. Dan kamu juga bisa melakukannya, tapi kamu harus belajar mempercayai pikiranmu sendiri. Bayangkan ini, kamu sedang duduk sendirian di sebuah ruangan gelap. Hanya ada satu lilin di depanmu, kecil, tapi cukup untuk menerangi wajahmu. Di sekelilingmu ada pintu-pintu. Setiap pintu mewakili kemungkinan dalam hidupmu, keberhasilan, cinta, kedamaian, kekayaan. Namun sebagian besar dari kita tidak berani membuka pintu-pintu itu, karena kita takut pada apa yang ada di baliknya. Kita takut gagal, kita takut kehilangan, kita takut terlihat bodoh. Dan itulah kenapa kebanyakan orang memilih tinggal dalam kegelapan yang mereka kenal, daripada melangkah menuju cahaya yang belum pasti. Tapi rahasianya adalah ini. Ketika kamu melangkah dengan iman, pintu itu terbuka sendiri. Karena semesta selalu bergerak mengikuti keberanianmu. Napoleon Hill menyebutnya faith in action, iman yang diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tanpa tindakan, iman hanyalah angan. Tanpa iman, tindakan hanyalah rutinitas tanpa arah. Keduanya harus bersatu. Pikiran dan tindakan, imajinasi dan disiplin. Dan disinilah letak kalimat itu bekerja sepenuhnya. Apapun yang bisa aku bayangkan dengan keyakinan, bisa aku wujudkan dengan tindakan dan iman. Bukan sekadar kata motivasi, ini adalah formula spiritual, sebuah kontrak antara pikiran dan semesta. Coba pikirkan kehidupan orang-orang sukses yang kamu kagumi. Apakah mereka hanya berdoa dan menunggu keajaiban? Tidak. Mereka bermimpi, mereka membayangkan, mereka menulis tujuan mereka, dan setiap hari mereka bertindak, bahkan saat hasilnya belum terlihat. Itulah iman yang sejati. Dan seiring waktu, dunia mulai menyesuaikan diri dengan getaran mereka. Pintu-pintu terbuka, kesempatan muncul. Dan dari luar, orang lain menyebutnya keberuntungan. Padahal itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari vibrasi keyakinan yang konsisten. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang kamu bayangkan setiap hari?
Apa yang kamu ulang di dalam pikiranmu saat sendirian? Apakah kamu membayangkan kemenangan atau kekalahan? Karena itulah yang kamu panggil ke dalam hidupmu. Mulai hari ini, berhentilah berkata, "Aku tidak bisa." Ganti dengan "Aku sedang belajar." Berhentilah berkata, "Aku gagal." Ganti dengan "Aku sedang tumbuh." Dan setiap pagi, sebelum kamu memulai hari, katakan pada dirimu sendiri dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan, "Aku menciptakan realitasku dengan pikiranku. Aku menarik keberlimpahan, kebahagiaan, dan rezeki ke dalam hidupku. Aku pantas untuk semua itu." Katakan itu setiap hari. Ulangi, rasakan. Jadikan itu doa. Karena ketika kata-kata diulang dengan iman, pikiran bawah sadarmu mulai percaya. Dan ketika ia percaya, dunia pun mulai menyesuaikan diri. Lihatlah ke sekitar. Semuanya adalah hasil pikiran seseorang. Dan pikiranmu juga punya kekuatan yang sama. Jadi berhentilah meragukan dirimu, berhentilah merasa kecil di hadapan dunia. Karena kamu bukan hanya bagian dari semesta, kamu adalah cerminan dari semesta itu sendiri. Ingatlah ini, orang kaya bukan mereka yang punya segalanya, tapi mereka yang tahu cara menciptakan segalanya dari dalam. Dan kamu bisa menjadi salah satunya. Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi karena kamu akhirnya ingat siapa dirimu sebenarnya. Sebuah jiwa yang kuat, penuh cahaya, yang diciptakan untuk berkembang, memberi, dan bersinar. Ketika kamu menyadari itu, kamu mulai menarik energi baru. Kamu mulai berpikir dengan tenang, berbicara dengan yakin, dan bertindak dengan arah yang jelas. Itulah kekuatan dari satu kalimat yang disembunyikan orang kaya. Sebuah kunci kecil yang membuka gerbang besar di dalam kesadaranmu. Dan kini, kamu sudah memegang kuncinya. Tapi perjalanan ini belum selesai. Kamu sudah menemukan alatnya. Sekarang kamu harus belajar menggunakannya. Karena mengetahui rahasia ini saja tidak cukup. Kamu harus menghidupkannya hari demi hari hingga menjadi bagian dari napasmu sendiri. Di bagian berikutnya, aku akan membawamu ke tahap yang lebih dalam. Bagaimana melatih pikiranmu, melawan keraguan, dan mengubah kepercayaan menjadi kenyataan melalui disiplin spiritual dan tindakan nyata. Jadi jangan berhenti di sini. Karena di balik bab berikutnya, ada pintu menuju transformasi. Sekarang kamu tahu rahasianya. Kamu tahu kalimat yang disembunyikan orang kaya dari dunia. Tapi mengetahui sesuatu tidak sama dengan menjadi sesuatu. Kebenaran tanpa tindakan hanyalah pengetahuan kosong. Dan pengetahuan tanpa disiplin akan menguap bersama waktu. Kamu pernah merasakan itu, bukan? Kamu membaca kata-kata yang menginspirasi, menonton video yang menggugah hati, tapi setelah beberapa hari, semuanya kembali seperti semula. Pikiranmu mulai ragu, semangatmu memudar, dan kamu kembali tenggelam dalam rutinitas yang sama. Itulah yang disebut resistensi. Perlawanan dari dalam. Bagian dari dirimu yang takut berubah. Bagian dari dirimu yang sudah nyaman dalam zona aman, meskipun zona itu menyakitkan. Pikiran bawah sadarmu seperti taman. Dan selama bertahun-tahun, kamu menanam banyak benih di sana. Beberapa baik, beberapa buruk. Benih ketakutan, benih keraguan, benih kegagalan. Dan sekarang, ketika kamu mulai menanam benih baru berupa keyakinan dan kekuatan, taman itu menolak. Ia berkata, "Tapi ini bukan dirimu." Ia mencoba menyingkirkan benih baru itu agar keadaan tetap seperti dulu. Inilah mengapa kebanyakan orang gagal berubah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak menyadari bahwa perubahan membutuhkan disiplin spiritual. Setiap pagi ketika kamu bangun, pikiran lamamu akan menunggu di tepi ranjangmu. Ia akan berbisik, "Kamu lelah. Untuk apa mencoba lagi? Tidak akan ada yang berubah." Dan di momen itu,
kamu punya dua pilihan, menyetujui suara itu atau menantangnya. Disinilah latihan dimulai. Disiplin sejati bukan tentang memaksa diri untuk bekerja keras, tapi tentang melatih pikiran untuk tetap setia pada visi yang kamu pilih. Napoleon Hill berkata, disiplin diri adalah jembatan antara pikiran dan realitas. Dan itu benar. Tanpa jembatan itu, impianmu tetap tinggal di dunia imajinasi. Tapi dengan disiplin, imajinasi menjadi wujud. Mulailah dengan hal kecil. Setiap pagi, sebelum membuka ponselmu, duduklah dalam diam selama 5 menit. Tutup mata, tarik napas perlahan. Dan bayangkan dirimu hidup seperti yang kamu inginkan. Bayangkan kamu sudah berhasil. Bayangkan kamu sudah tenang, kaya, penuh syukur, dan damai. Jangan hanya melihat gambarnya, rasakan. Rasakan udara yang kamu hirup. Rasakan kebahagiaan yang kamu alami. Rasakan kelegaan karena doa-doamu telah terjawab. Biarkan perasaan itu memenuhi tubuhmu. Dan ketika kamu membuka mata, katakan dengan pelan, tapi mantap, aku adalah pencipta realitasku. Aku percaya pada kekuatan pikiranku, dan aku hidup sesuai dengan imanku. Itu saja, sederhana. Tapi lakukan setiap hari. Pikiran bawah sadarmu belajar dari pengulangan. Seperti air yang menetes di atas batu, pengulangan akan membentuk jalan baru di dalam otakmu. Dan suatu hari, kata-kata itu tidak lagi terasa asing. Ia akan menjadi identitasmu. Namun jangan berharap proses ini mudah. Kamu akan diuji. Kadang kamu merasa bersemangat, kadang kamu merasa kosong, kadang kamu percaya penuh, tapi keesokan harinya kamu mulai meragukan segalanya. Itu normal. Bahkan para bijak pun melewati badai itu. Kamu harus memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi. Kamu boleh jatuh, tapi jangan berhenti. Ada kalanya kamu akan merasa doa-doamu tak dijawab. Ada kalanya kamu merasa semesta diam. Tapi percayalah, diam bukan berarti tidak bekerja. Kadang Tuhan hanya ingin melihat seberapa kuat keyakinanmu sebelum Ia membuka pintu berikutnya. Ingat, doa dan tindakan adalah dua sayap dari burung yang sama. Tanpa salah satunya, kamu tidak akan terbang. Jadi, teruslah berdoa, tapi juga teruslah bergerak. Bicaralah pada semesta melalui imanmu, dan buktikan keyakinanmu melalui tindakanmu. Kamu ingin rezeki datang? Bangun lebih pagi. Rapikan tempat tidurmu dengan penuh kesadaran. Ucapkan syukur, bahkan sebelum kamu melihat hasilnya. Karena setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik adalah bentuk komunikasi spiritual dengan semesta. Kamu ingin lebih disiplin? Latih dirimu untuk menepati satu janji kecil setiap hari. Bisa sesederhana ini. Aku akan minum air putih saat bangun. Atau, aku akan menulis 3 hal yang aku syukuri sebelum tidur. Kecil, tapi konsisten. Itu adalah latihan kekuatan batin. Napoleon Hill menyebut ini mastery of self. Ketika kamu mulai menguasai hal-hal kecil dalam hidupmu, semesta akan mempercayakan hal-hal besar padamu. Lihatlah petani di sawah. Ia tidak bisa memaksa padi tumbuh lebih cepat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menanam, menyiram, dan percaya bahwa bumi akan bekerja. Begitu juga dengan pikiranmu. Tugasmu adalah menanam dengan keyakinan, menyiram dengan tindakan, dan bersabar menunggu panen datang di waktu yang tepat. Jangan terburu-buru. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Mereka punya musim yang berbeda. Kamu juga. Terkadang, ketika kamu mulai berubah, orang-orang di sekelilingmu akan meragukanmu. Mereka akan berkata, "Kamu terlalu percaya diri. Kamu terlalu positif. Kamu bermimpi terlalu tinggi." Tersenyumlah, karena mereka belum mengerti bahasa yang kamu bicarakan. Bahasa keyakinan hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang sedang bangkit. Dan ketika kamu terus berjalan,
kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Hal-hal yang dulu tidak kamu sadari. Pintu yang tiba-tiba terbuka, kesempatan yang muncul entah dari mana, orang-orang yang datang dengan bantuan yang kamu butuhkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari frekuensi barumu. Kamu mulai menarik apa yang sejalan dengan getaran hatimu. Tapi tetaplah rendah hati. Karena kekuatan sejati bukan tentang menguasai dunia, tapi tentang menguasai diri. Jadi teruslah latih pikiranmu. Setiap kali keraguan datang, ucapkan dalam hati, "Aku tetap percaya meski belum melihat hasilnya." Karena iman sejati diuji dalam ketiadaan bukti. Dan ketika kamu tetap berdiri, tetap bergerak, tetap percaya, maka alam akan tunduk padamu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah selaras dengannya. Kamu tidak lagi berlari melawan arus kehidupan. Kamu menjadi bagian dari arus itu sendiri. Dan disitulah kekuatan sejati bekerja tanpa harus berjuang. Sekarang, kamu sudah tahu caranya melatih pikiranmu, kamu sudah tahu bagaimana menghadapi resistensi, dan kamu sudah tahu bahwa perubahan sejati lahir dari ketekunan, bukan keajaiban. Namun masih ada satu hal terakhir, sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya tentang pikiran, tapi tentang jiwa, tentang bagaimana energi dan imanmu menciptakan takdirmu sendiri. Itulah yang akan kita temukan di bagian berikutnya. Karena setelah perjuangan, akan datang transformasi. Dan di sanalah hidup barumu menunggu. Bayangkan pagi itu. Kamu terbangun, dan untuk pertama kalinya, tidak ada beban di dadamu, udara terasa ringan. Hidup terasa damai. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi melawan hidup. Kamu berjalan bersamanya. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu tahu, tidak ada yang benar-benar hilang dari jiwa yang percaya. Inilah yang terjadi ketika seseorang menguasai pikirannya. Ketika ia berhenti menjadi korban keadaan, dan mulai menjadi pencipta nasibnya sendiri. Perlahan, kamu menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar. Rezeki adalah pantulan dari kesadaran batin. Ketika batinmu damai, hatimu lapang, pintu rezeki terbuka tanpa harus kamu dobrak. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil setiap hari. Seseorang menawari bantuan di saat yang tepat. Sebuah kesempatan muncul tanpa kamu cari. Dan hal-hal yang dulu terasa sulit, tiba-tiba menjadi mudah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Pikiranmu kini selaras dengan imanmu. Kata-katamu kini selaras dengan tindakanmu. Dan semestamu akhirnya menyesuaikan diri dengan getaranmu yang baru. Kamu mulai memahami arti sebenarnya dari kata percaya. Bukan hanya berkata aku percaya pada Tuhan, tapi hidup dengan keyakinan bahwa apapun yang datang adalah bagian dari rencana terbaiknya. Kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai berkata, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Perbedaan kecil, tapi mengubah segalanya. Karena ketika kamu belajar menerima hidup, energi yang dulunya tertahan berubah menjadi aliran. Dan dalam aliran itu, kamu menemukan kedamaian. Itulah transformasi sejati. Bukan ketika kamu mendapatkan semua yang kamu mau, tapi ketika kamu merasa cukup, bahkan sebelum semuanya datang. Napoleon Hill pernah berkata, sebelum kekayaan datang dalam jumlah besar, seseorang harus siap secara batin. Dan kini, kamu sudah siap. Kamu tidak lagi mengejar kekayaan dengan rasa takut kekurangan. Kamu menciptakannya dari rasa syukur dan keyakinan. Dan itulah energi yang menarik segalanya ke arahmu, uang, peluang, cinta, kedamaian. Kamu menjadi magnet dari apa yang kamu pikirkan dan cermin dari apa yang kamu rasakan. Bayangkan ini, kamu berjalan di tepi pantai saat matahari terbit. Langit perlahan berubah warna dari gelap ke jingga keemasan. Kamu berhenti sejenak dan menyadari bahwa matahari tidak pernah terburu-buru untuk terbit.
Ia hanya muncul ketika waktunya tiba. Begitu juga dengan hidupmu. Semua yang kamu doakan sedang menuju padamu dengan kecepatan yang sempurna, dalam waktu yang tepat. Kamu tidak perlu lagi memaksa. Kamu hanya perlu tetap selaras, tetap percaya, tetap bergerak dengan cinta. Dan lihatlah bagaimana segalanya mulai berubah. Orang-orang mulai melihat sesuatu yang berbeda darimu. Mereka tidak tahu apa itu. Mereka hanya merasakan ketenangan ketika berada di dekatmu. Mereka mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Dan kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu, rahasianya bukan di luar sana. Rahasianya ada di dalam sini, di hatimu, di pikiranmu, di kalimat sederhana yang kini hidup dalam dirimu. Apapun yang bisa aku bayangkan dengan keyakinan, bisa aku wujudkan dengan tindakan dan iman. Kamu mulai hidup dengan kesadaran baru. Setiap kata yang kamu ucapkan, kamu pilih dengan hati-hati. Setiap pikiran, kamu jaga seperti harta karun. Karena kamu tahu, semuanya adalah doa, dan doa adalah energi yang membangun dunia. Sekarang kamu tidak lagi berlari di antara mimpi dan realita. Kamu berdiri di titik tengah, tempat di mana keduanya menyatu. Kamu menjadi jembatan antara dunia yang tak terlihat dan yang terlihat. Itulah kekuatan dari jiwa yang sadar. Itulah kebangkitan yang dulu hanya kamu dengar dalam cerita. Dan di sanalah kamu sekarang, di ambang bab baru dalam hidupmu. Bab di mana kamu tidak lagi mencari rahasia orang kaya. Karena kamu sudah menjadi salah satu dari mereka. Bukan karena jumlah uangmu, tapi karena kekayaan batinmu. Kamu kaya akan ketenangan, kaya akan syukur, kaya akan makna. Dan dari sanalah semua kekayaan lainnya mengalir. Rezeki datang bukan untuk menguji, tapi untuk menguatkan. Kehilangan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Dan setiap ujian bukan untuk membuatmu lemah, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu selalu punya pilihan, menjadi korban atau menjadi pencipta. Kamu sudah memilih, dan semesta sudah mendengarnya. Mulai hari ini, setiap langkahmu akan terasa lebih ringan. Setiap keputusanmu akan lebih jelas. Dan setiap doa yang kamu panjatkan akan mengalir dengan kekuatan yang tak kamu sadari sebelumnya. Karena kamu tidak lagi berdoa dari ketakutan, kamu berdoa dari keyakinan. Kamu tidak lagi meminta dari rasa kekurangan, kamu memanggil dari rasa kelimpahan. Dan itulah doa yang paling murni, doa yang membuat semesta bergetar dan berkata, "Aku mendengarmu." Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara itu memenuhi dadamu. Itu bukan hanya oksigen. Itu adalah energi kehidupan yang sama yang mengalir dalam segala makhluk. Energi yang Tuhan berikan padamu untuk mencipta, mencinta, dan bertumbuh. Kamu sudah sampai di sini, dan perjalananmu baru saja dimulai. Mulai hari ini, hidupmu bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang berkembang. Bukan lagi tentang mencari, tapi tentang menjadi. Kamu adalah cahaya yang pernah kamu cari. Kamu adalah doa yang pernah kamu panjatkan. Kamu adalah keajaiban yang pernah kamu ragukan. Dan ketika kamu menyadari itu, setiap hari menjadi suci. Setiap langkah menjadi ibadah. Setiap napas menjadi rasa syukur. Inilah saatnya kamu melangkah dengan penuh keyakinan. Bawa kalimat itu bersamamu. Ucapkan setiap kali kamu ragu. Hidupkan setiap kali kamu takut. Dan biarkan itu menjadi kompas yang menuntunmu pulang ke dirimu sendiri. Karena di dalam dirimu ada sumber kekayaan yang tidak bisa dicuri siapapun. Kekayaan yang tidak bisa habis oleh waktu. Kekayaan yang tidak diukur oleh angka, tapi oleh kedamaian. Itulah harta sejati. Dan kamu sudah menemukannya. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasakan sesuatu yang berubah di dalam hatimu,
Saat mendengarnya, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari versi terbaik dirimu yang sedang bangkit. Klik subscribe sekarang, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti, lebih damai, dan lebih kaya dalam setiap maknanya. Selamat datang di perjalanan barumu. Semesta telah menunggumu.